Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-387 dari kitab Bulughul Maram. Kita masih berada pada babu sholati tatawwu', bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah. Maka berkata Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meringankan dua rakaat salat sebelum subuh, yakni dua rakaat salat qabliyah subuh. Hatta inni aqul, sampai-sampai aku berkata, aqara'a bi ummil kitab, apakah beliau membaca ummul kitab, ya di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah nama lainnya adalah Ummul Kitab. Naam. Kata Al-Hafidh, muttafaqun alaih. Hadis ini
dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwan wa akhwat, di dalam hadis yang mulia ini ada pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu dikerjakan dengan ringan, yakni sifat salatnya itu tidak panjang-panjang, yakni salat 2 rakaat sebelum subuh itu. Naam. Maka di sini ada keterangan bahwa sholat qabliyah subuh itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang sangat sederhana. Nah, sampai-sampai saking sederhana atau saking ringannya sholat tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha itu nampak pada beliau seolah-olah beliau itu tidak baca surat Al-Fatihah, karena ringannya sholat tersebut jika dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Ya. Jadi sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat yang lain itu ya panjang ya, rukunya lama, bacaan suratnya tartil panjang, ada yang 20 ayat, ada yang 40, bahkan ada yang 60 sampai 100 ya, tergantung dari sholatnya. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat qabliyah subuh, maka sholat ini kalau dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain, seolah-olah sholat ini begitu cepat sehingga ya timbul suatu praduga apa beliau baca Al-Fatihah apa tidak. Ya, ini bukan saking cepatnya dibandingkan dengan sholat-sholat cepat yang lain ya. Tapi jika dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain, yang kita pahami sholat-sholat yang lain Rasulullah itu ya lama. Ya, ini bukan perbandingannya sholat ini dibandingkan dengan sholat-sholat yang cepat. Berarti kalau sholat lain sangat cepat, bandingkan ini berarti lebih cepat lagi, bukan itu. Ya, naam. Nah, sampai-sampai di sini dengan hadis ini Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa beliau tidak suka melakukan sholat qabliyah subuh itu untuk membaca surat lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, dengan dalil ini Imam Malik itu ya lebih senangnya baca Al-Fatihah saja, maksudnya karena ringannya sholat tersebut. Ya, meski demikian ya jumhur ulama tidak berpendapat demikian. Ya, mereka ya berpendapat bahwa
seringkas bagaimanapun ya yang disunnahkan itu adalah membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lainnya. Naam. Ini pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pendapatnya Al-Imam Malik rahimana wa rahimahullah. Naam. Imam Malik mengatakan amma ana fala azidu ala ummil Quran. Adapun saya ya kalau sholat ini qabliyah subuh ini ya saya tidak tambah surat lain dari terhadap ummul Quran. Jadi baca Al-Fatihah saja begitu. Nah. Tapi kalau kita lihat ada hadis-hadis yang lainnya ya sebagaimana nanti kita bacakan, maka pendapat jumhur ulama lah pendapat yang lebih kuat. Naam, yaitu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lainnya. Tapi kalau seandainya seseorang itu dia hanya baca surat Al-Fatihah saja, maka sah salatnya dan tidak perlu diulang. Ya, sudah cukup dan tidak perlu diulangi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mundir rahimana wa rahimahullah. Naam. Selanjutnya berkata Al-Hafidz wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Al-Hafidz dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada 2 rakaat fajar, ya di 2 rakaat qabliyah subuh atau qabla subuh adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Ya, ini kata Al-Hafidz rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ini apa? Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah membaca Al-Fatihah itu ada baca surat yang lain. Ya. Nah, inilah yang menjadi sandaran jumhur dalam bab ini. Jumhur ulama dalam bab ini. Seringan-ringannya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu ya ini sifat sholatnya, yaitu baca surat Al-Fatihah, kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian pada rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan baca Al-Ikhlas. Nanti ruku dan sujudnya menyesuaikan sama dengan berdirinya. Ya, nah itu seringan-ringannya sholat qabliyah subuh. Nah ini memang kalau dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain ini sudah cukup sangat ringan. Artinya apa? Artinya sholat-sholat Rasulullah yang lain itu sangat lama, sangat tumanina, sangat lama, sehingga sholatnya yang baca Al-Fatihah, baca Al-Kafirun saja terhitung paling cepat. Ya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan sholat yang lebih lama. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sholat 7 menit 11 rakaat atau 23 rakaat ya tentu ini yang paling terlama.
ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya sholat ini dibandingkan ya, dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain ya, semisal ya katakanlah ya waktu baru-baru ini ada beberapa tahun belakangan ini kan ada apa lagi viral ya, lagi viral di medsos itu ada orang yang sholat tarawehnya 23 rakaat itu 7 menit apa kalau tidak salah ya. Nah ini sholat itu kalau dibandingkan dengan sholat 2 rakaat qabla subuh yang dilakukan oleh Nabi ini, ya tentu sholat Nabi ini sholat sangat panjang ya. Sholat itu sholat yang paling sangat ringkas. Kalau sholat Nabi ini sholat yang paling panjang. Tapi karena bandingannya adalah sholat yang lebih panjang dari itu, maka sholat yang ini dianggap ringan. Maksudnya begini, maksudnya Nabi kalau sholat maghrib itu lama. Kalau sholat duhur lebih lama lagi, sholat asar lama, sholat isya juga lama, sholat subuh apalagi lebih lama. Ya, ada 20 ayat, ada 30, ada 40, ada 60 sampai 100. Nah kalau dibandingkan dengan sholat qabliyah subuh Nabi, itu kan cuma Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka ini terhitung sangat ringan. Ya, paham ya? Jadi jangan bilang, oh Nabi 2 rakaat sholat qabliyah subuh itu sangat ringan. Jadi apa? Ya Al-Fatihah saja, ruku, tasbih 1 kali, bangkit lagi, sujud langsung. Ya kira-kira 2 menit selesai gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, jadi ini memahami hadis ini harus paham dengan benar ya. Jadi kadang-kadang sesuatu itu dikatakan cepat karena bandingannya memang yang lama. Tapi kalau dikatakan dia lama, itu berarti bandingannya yang lebih cepat misalnya, ya kan? Nah, begitu. Nah, paham maksudnya ya. Nah, ini karena bandingannya itu dengan sholat-sholat Nabi yang lain. Sekali lagi, ya Nabi sholat-sholat yang lain itu panjang. Coba antum bayangkan ya, misalnya gini ya. Nabi di sholat maghrib misalnya baca 20 ayat. Ya. Dan bacaan Nabi itu ayat per ayat loh, tartil ya kan, ayat per ayat. Misalnya Nabi baca begini, ya katakanlah, ya kalau Al-Fatihah ya sudahlah, pasti secara umum semuanya standarnya sama ya, antara satu sholat dengan sholat yang lain. Tapi kalau misalnya ayat di surat-surat, misalnya saja kalau Nabi baca satu ayat, misalnya katakanlah Al-Hakumut Takatsur misalnya Nabi baca Al-Hakumut Takatsur, berarti hatta zurtumul maqabir, berarti lagi ya, dan seterusnya. Nah, lama ya. Nah ini, nah nanti ruku Nabi lama lagi, sama sebanding dengan ini, sujudnya pun demikian, rakaat kedua begitu lagi. Nah kalau dibandingkan dengan ini sholat Nabi ini kan Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ya tentu lama berdirinya juga sebanding dengan itu. Maka ini kalau dibandingkan dengan yang tadi ya ini paling cepat, ya kan? Maka sahabat-sahabat ketika meriwayatkan sholat ini itu paling ringan, sebagaimana Aisyah, sampai Aisyah katakan ini Nabi baca Al-Quran, Al-Fatihah apa tidak ya? Karena bandingannya itu sholat lain yang lebih panjang gitu, paham ya maksudnya? Nah, baik. Jadi jangan pakai dalil ini lalu sholatnya itu habis Al-Fatihah, Yasin, ruku, ya bangkit lagi, Al-Fatihah rakaat kedua lagi, Qaf, ruku lagi. Katanya sholat Rasulullah tuh ringan, gitu. Bukan itu, ya itu salah paham, ya salah paham. Paham ya? Kemudian apa ya? Khonafidina azanillahu wa iyyakum. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa disunnahkan membaca 2 surat ini pada sholat qabla subuh. Ya ini 2 rakaat sebelum subuh. Yaitu apa? Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ahad atau Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya meskipun pada ada riwayat-riwayat yang lain lagi ya. Riwayat-riwayat yang lain di dalam riwayat Muslim itu juga ada disebutkan
bahwa ada Rasulullah membaca surat yang lain. Ya, seperti pada rakaat yang pertama itu beliau memulai membaca surat Al-Baqarah, yaitu pada kalimat ayat 136, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya ya. Pada rakaat kedua ya beliau membaca surat Al-Imran ayat 64, yaitu qul ya ahlal kitab, dan seterusnya. Itu ada sahih juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau dalam riwayat yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Imran ayat 52, ya, yaitu amanna billahi washhad bi anna muslimun, dan seterusnya. Naam. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Meskipun ya riwayat-riwayat itu masih ada pembahasan di sana ya, tapi yang jelas ada penukilan yang sahih dari Rasulullah bahwa beliau juga memang pernah membaca dalam 2 rakaat sebelum subuh itu surat yang lain selain daripada Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atayil fajri ittaja'a ala shiqqihil ayman. Kata Aisyah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar, yakni sebelum salat subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka beliau berbaring pada sisi kanan ya tubuhnya, jadi miring kanan, tidur miring kanan. Nah, kata Al-Hafidh rawahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ya, kita katakan hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di dalam sahihnya. Ya, meskipun Al-Imam Bukhari di sini cuma mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kita berikan suatu faedah tambahan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian berkata Al-Hafidh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumur raka'ataini qabla salati subhi falyattaji' ala jambihil ayman. Apabila salah seorang dari kalian melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka hendaklah setelah itu dia berbaring di atas rusuknya yang kanan. Ya, naam. Kalau dia sudah selesai sholat sunnah itu, maka setelah itu sebelum dia sholat subuh itu dia berbaring di atas lambungnya yang kanan. Naam. Kata Al-Hafidh, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam At-Tirmidzi. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Naam. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum,
Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Adapun Al-Allamah Albani rahimana wa rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. Begitu juga di dalam ta'liq beliau terhadap Mishkatul Masabih. Namun hadis ini diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimana wa rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari bahwa disyariatkannya tidur di atas lambung kanan itu tidak datang dari lisan Rasulullah. Hadis yang mengatakan Rasulullah menganjurkannya dengan lisan itu tidak sahih. Nah, adapun kalau dari perbuatan Rasulullah ya sahih, bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut. Tapi kalau Rasulullah perintahkan dengan lisan, nah ini tidak sahih. Itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimana wa rahimahullah. Demikian pula hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekhuna guru kita, yakni Syekh Muhammad Hizam hafizana wa hafizahullah di dalam Fathul Alam. Dan ini yang ana yakini tentang hadis ini, dan ini pendapat sekarang ana adalah hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kalau antum dengar kajian-kajian ana pada tahun-tahun yang lalu tentang kitab Bulughul Maram, itu ana berpegang dengan tashihnya, pensahihannya Al-Allamah Albani terhadap hadis ini, Namun setelah ana mengkaji lagi riwayat ini, maka yang ana yakini riwayat ini adalah dhaif. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ala kulli hal ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis yang menjadi landasan di dalam bab ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah menyaksikan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini terjadi di rumah beliau, yaitu ketika Rasulullah selesai melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, beliau menunggu qamat, itu beliau berbaring di atas rusuk kiri beliau. Ini sunnah yang datang dalam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustahab, disukai untuk diamalkan. Apa hikmahnya Rasulullah tidur di atas rusuk kiri, di atas rusuk kanan, atau miring kanan? Ini para ulama memberikan penjelasan-penjelasan, tapi Allahu a'lam bis-shawab. Ini penjelasan-penjelasan ini tidak ada nas yang sahih, namun inilah keterangan para ulama bahwa sebagaimana Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa kalau tidur di sisi kanan itu karena jantung itu kan terletak di bagian dada kiri, Jadi kalau kita tidur di sisi kanan itu jantung tergantung. Dengan demikian orang yang tidur di sisi kanan itu tidak terlalu terlelap, gampang untuk bangun. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Tapi kalau tidur terlentang, itu ngorok bisa bangunnya siang, bisa jam 12, jam 10, jam 9, itu karena terlalu nyenyak tidur. Ini hikmahnya, salah satu hikmahnya yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Perkara tidur di sisi kiri, sisi kanan tubuh atau di lambung kanan setelah melakukan sholat sunnah sebelum subuh ini, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya.
Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya yustahab, sunnah. Ya, pendapat yang kuat diantara pendapat para ulama ya tentu hukumnya adalah sunnah. Meskipun kita katakan di sana ada Al-Allama Ibnu Hazm rahimana wa rahimahullah, beliau berpendapat bahwa tidur di lambung kanan setelah melakukan sholat sunnah sebelum subuh hukumnya adalah wajib dan sholat subuh tidak sah kecuali dengannya. Ya, ini pendapatnya Ibnu Hazm, tapi tentu ini adalah pendapat yang mardud, pendapat yang tertolak. Ya, naam, dan pendapat yang sahih adalah sebagaimana yang telah kita katakan tadi bahwa hukumnya adalah yustahab, disukai. Tidak ada pengaruhnya tentang sah atau tidaknya sholat dengan tidur ini. Kalau tidak tidur pun, tidak baring kayak gini pun, sholat subuhnya tetap sah saja. Ya, nah, sholat subuhnya tidak sah itu kalau sholat subuhnya dalam mimpi, nah itu tidak sah. Ya, nah, tapi kalau sholat subuhnya sebagaimana biasa itu sah saja. Ya, selama tidak ada pembatal-pembatal daripada sholat subuh itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini ada satu catatan ya. Ada satu catatan penting bahwa para ulama kemudian berselisih pendapat apakah disunnahkan al-ittija' ini di masjid ataukah ini khusus kalau sholat sunnahnya di rumah saja. Bagaimana kalau orang sholat sunnah qabliyah subuhnya di masjid, apakah juga disyariatkan, dianjurkan bagi dia untuk tidur di atas lambung kanan untuk tunggu iqamah, atau ya di masjid tidak disyariatkan? Yang disyariatkan kalau dia sholat sunnah di rumah, lalu dia tunggu iqamah, ya karena mungkin rumahnya dekat ya. Kalau rumahnya jauh misalnya masjidnya di Waya, rumahnya di sini, tidak bolehlah tidur di lambung kanan. Setelah selesai sholat sunat, pas mau tidur lambung kanan begini, sampai di sana orang sudah sholat duha, ya, sudah bukan sholat subuh, sudah sholat duha. Ya, ini khusus bagi orang-orang yang memang rumahnya dekat dengan masjid, dia bisa amalkan ini. Maka sebagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah menerangkan hal ini di dalam Fathul Bari, bahwa kata beliau wa dhahaba ba'du salaf ila istihbabiha fil bait dunal masjid. Ya, sebahagian para salaf berpendapat bahwa disunnahkan tidur di atas lambung kanan setelah melakukan qabliyah subuh itu di rumah, bukan di masjid. Ya, kalau di masjid ya tidak disunahkan. Ya, kalau di rumah iya disunahkan. Artinya kalau dia sholat sunnah di rumah, ya sudah dia baring di atas lambung kanan sambil tunggu muadzin itu qamat. Ya, begitu qamat ya sudah dia lanjut untuk jalan melakukan sholat subuh. Naam. Dan ini apa? Kata Al-Hafidh, wa huwa mahkiyun an Ibni Umar wa qawwahu ba'du syuyukhina بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد أخرجه ابن أبي شيبة. Kata Al-Hafidh, yang pendapat seperti ini riwayatkan dinukil dari Ibnu Umar. Dan sebahagian guru-guru kami menguatkan pendapat ini sebab tidak dinukilkan dari Nabi bahwa beliau pernah melakukan hal itu di masjid. Ya, sepanjang hidup Nabi tidak ada riwayat yang dinukilkan, kata Al-Hafidh, bahwa Nabi pernah tidur di atas lambung kanan itu di masjid. Ya, paham ya? Nah, lalu kata beliau wasahani Ibnu Umar annahu kana yuhasibu man yaf'aluhu fil masjid, ya, dan telah sahih dari Ibnu Umar bahwa beliau itu mencegah atau
melarang, tidak suka orang yang melakukan hal itu di masjid. Ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dan ini pendapat yang benar ya. Ini pendapat yang apa? Yang benar, pendapat yang kita anggap kuat. Jadi disyariatkan tidur di lambung kanan itu bagi orang yang sholat sunnah qabliyah subuhnya itu di rumah. Jadi dia tidurnya di rumah sambil tunggu-tunggu qamat. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dan dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul laili matna matna, fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidah, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kata Rasulullah, sholat malam itu 2 rakaat. Apabila seseorang di antara kalian khawatir subuh, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat untuk mengganjilkan sholat yang telah dia lakukan. Jadi sholat 1 rakaat itu supaya jadi sholat witir. Ya, kalau 2 rakaat kan nantinya 10 misalnya ya. Ya sudah, tambah 1 supaya 11, jadilah witir 1 itu ya. Naam. Kata Al-Hafidz muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Walil khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban bi lafdhi, dan diriwayatkan dan bagi yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz sholatul laili wan nahari matna matna, sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat. Ya, maksudnya sholat sunnah itu 2 rakaat ya. Nah, baik malam maupun siang. Wa qala an-Nasa'i, kata Al-Hafidz dan Al-Imam An-Nasa'i berkata, hadza khata', ini salah, keliru. Jadi penyebutan siang itu keliru. Yang ada cuma sholatul lail, sholat malam saja. Kalau sholat malam dan siang 2 rakaat, penyebutan siang di sini kata Imam Nawawi, Al-Imam An-Nasa'i, ini khata', keliru. Ya. Paham ya? Nah. Ya, karena riwayat-riwayat yang dinukil dalam bab ini dari Ibnu Umar itu rata-rata menyebutkan sholatul lail, sholat malam. Adapun yang menyebutkan sholat siang, yaitu tidak disebutkan dari rawi-rawi yang thiqah. Naam, begitu menurut Al-Imam, sehingga menurut Al-Imam An-Nasa'i penyebutan atau penambahan sholat siang di sini keliru, kata beliau. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, yang ana yakini bahwa
tambahan siang di sini adalah tambahan yang syadzah, tambahan yang nyeleneh, yang ganjil, menyelisihi riwayat yang lebih thiqah, ya. Maka tambahan siang di sini kita katakan sebagai tambahan yang dhaif, ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting, ya. Bahwa hadis ini menerangkan kepada kita yang afdal dalam melakukan sholat sunnah itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, itu afdal. Meskipun ada sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan dengan jumlah rakaat lebih dari 2 rakaat baru salam, ya. Nah, misalnya sholat witir datang dalam riwayat itu bisa lakukan 3 rakaat dengan 1 salam tanpa ada tasyahud awal, ya. Nah, atau sholat 5 rakaat, ya, witir sekaligus malam langsung 5 rakaat, ya, itu pun tanpa ada tasyahud awal dan 1 salam, ya. Atau ada sholat 7 rakaat sekaligus tanpa salam. Nah, ini tasyahud awalnya di rakaat yang ke-6, rakaat yang ke-7-nya tasyahud akhir 1 salam, 2 kali tasyahud. Atau sholat yang 9 rakaat sekaligus, sholat malam. Di sini bab ini, ya ikhwan, subhanallah, ya, qadarullah masya'a wa fa'al. Ana pernah menulis tulisan tangan yang sudah jadi dalam suatu buku. Ana pernah menulis tentang sholat malamnya Rasulullah ini, menukil kalau tidak salah ada 11 riwayat tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, dan ana terangkan di sana, termasuk ana terangkan makna daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan sholat Rasulullah itu 4 rakaat. Jangan engkau tanya panjangnya dan bagusnya, ya. Kemudian 4 rakaat lagi, jangan engkau tanya panjang dan bagusnya dan seterusnya. Itu ana jelaskan apa yang dimaksudkan di situ 4 rakaat. Apakah sekaligus 4 rakaat dengan 1 salam, atau memang 4 rakaat dengan dipisah dengan 2 salam, tapi sifat 4 rakaat ini sama, ya. Itu ana jelaskan di sana. Tapi kata Allah masya Allah fa'al, buku yang telah ana tulis dengan tulisan tangan itu sampai saat ini hilang entah kemana, ya, hilang dan belum sempat ana cetak. Ya, mudah-mudahan suatu saat ana bisa ketemu lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Namun di sini ana memberikan, ya, faedah ringkas terkait dengan hal ini. Ya, misalnya juga ada di sana sholat itu, sholat malam Rasulullah dalam riwayat yang sahih 9 rakaat sekaligus, ya, dengan 1 salam. Dulu tasyahud awalnya pada rakaat yang ke-8, kemudian tasyahud akhirnya pada rakaat yang ke-9. Ini semua riwayat-riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan sholat-sholat ini tidak dengan 2 rakaat, 2 salam, ya. Maka hadis yang dikatakan bahwa sholatul laili matna, sholat malam itu 2 rakaat adalah afdol, ya, afdol. Afdoliyah, kalau sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, afdol, ya. Naam. Baik, ini yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun kalau ditanyakan, Ustadz, kalau begitu sholat malam Rasulullah itu bisa sebanyak-banyaknya, maka kita katakan, ya, kalau berdasarkan keumuman nas, ya bisa saja sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mungkin pada rakaat yang ke-60, ya, antum tambah 1 rakaat, ya 61, ya, terus masuk subuh, kan gitu, misalnya, kan bisa. Tapi sholat ini sholat mutlak, ya, sholat ini sholat mutlak.
berdasarkan keumuman nas, berdasarkan keumuman nas. Namun kalau dilihat dari praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan sholat malam, itu tergambar dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Itu sholat malam Rasulullah, sholat malam Rasulullah, sholat tahajud Rasulullah, dan sholat witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Paham ya? Nah, maka Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, yang lebih meyakinkan dan lebih menenangkan hati bahwa riwayat-riwayat yang bersifat umum ini kita bawakan kepada riwayat-riwayat yang sifatnya mengikat, ya. Maka sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kau takut masuk subuh maka 1 supaya ganjil. Itu semua jumlahnya tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, berdasarkan apa? Hadis pengikat yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sifat salat Nabi, jumlah rakaat salat Nabi di malam hari. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, mafhum ya? Nah, sekali lagi kita tekankan di sini ya, bahwa ya salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu adalah afdal ya. Nah, kenapa? Karena ada dalam sifat sholat Nabi ada yang sekali dilakukan ya, bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagaimana yang tadi Anda nukilkan kepada antum, dan juga ada perbuatan dari sahabat sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya itu, bahwa ya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu pernah melakukan sholat tatawwu, sholat sunnah siang hari 4 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu ya. Nah, ala kulli hal ya, ini menunjukkan bahwa apa, sholat ini adalah sholat yang apa, sholat yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ini adalah sholat yang afdal ya, afdal. Nah, tapi Ustadz bagaimana sifatnya? Ya tentu ya sifatnya tidak boleh sama dengan sholat wajib ya. Kalau 4 rakaat salam ya tidak ada tasyahud awal, karena kalau ada tasyahud awal nanti sama dengan sholat duhur ya. Nah, memang di situ ada riwayat ya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Ayyub bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un qabla dhuhri la yusallimu fihinna futiha lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum duhur yang tidak ada salam padanya, yakni 1 kali 4 rakaat itu dengan 1 salam, maka dibukakan baginya ya, dibukakan dengan sholat tersebut pintu-pintu langit. Tapi ini soal hadisnya dhaif ya. Hadis ini apa? Hadis yang dhaif sebagaimana diterangkan di dalam Al-Mughni, terangkan juga di dalam Al-Fath, yakni Fathul Bari miliknya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum ya. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.